Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat dari suratil Waqiah. Surat ini juga bisa kita jadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi rizki yang barokah, yang melimpah, yang maslahah, yang tentunya untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna lihadas surati sirran aziman wa khassatan ajibatan fi talabil ghina wa nafyil faqri. Ketahuilah bahwa surat Waqiah ini mempunyai rahasia yang sangat agung sekali, wa khassatan ajibatan, dan mempunyai khasiat yang sangat menakjubkan, fi talabil ghina wa nafyil faqri, terutama dalam memohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam menghilangkan kefakiran. Diceritakan dari Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal Waqi'ah kulla lailatin, artinya orang yang istiqomah setiap malam minimal satu kali membaca surat Al-Waqiah, maka selama hidupnya ia tidak akan ditimpa kefakiran, tidak akan ditimpa kekurangan. Wa suratul Waqiah suratul ghina, dan surat Al-Waqiah ini adalah surat untuk memohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqra'uha wa 'allimuha auladakum, maka bacalah surat Waqiah itu secara istiqomah. Wa'allimu auladakum, dan ajarkan anak-anakmu untuk membaca surat Al-Waqiah. Kita dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah membaca surat Al-Waqiah ini minimal satu kali setiap malam. Bahkan kita dianjurkan agar kita mengajari anak-anak kita istiqamah membaca surat Al-Waqiah setiap malam minimal satu kali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini diterangkan, wa qala ba'dul ulama, dan telah berkata sebagian dari para ulama, in qara'aha ihda wa arba'ina marratan fi majlisin wahidin, jika surat Al-Waqiah ini dibaca sebanyak 41 kali fi majlisin wahid, dalam satu kali duduk, qudiyat hajatuhu, ketika kita punya suatu hajat yang berkaitan dengan rizki, dengan harta, maka kita sangat dianjurkan membaca surat Al-Waqiah itu sebanyak 41 kali dalam satu kali duduk. Untuk yang ketiga, faedah yang ketiga, ketika kita punya hajat yang sangat besar, misalnya kita ingin membangun sebuah rumah, atau misalnya untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak kita, sementara uang kita tidak ada, maka kita dianjurkan membaca surat Al-Waqiah. Dalam kitab ini diterangkan, man qara'a suratal Waqiah arba'ina yauman, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah selama 40 hari, kulla yaumin yaqra'uha arba'ina marratan, dan setiap hari membacanya sebanyak 40 kali. La yafturu an qiraatiha, tidak boleh putus walaupun hanya satu kali membacanya.
Artinya seandainya kita putus, maka itu harus diulang lagi. Nah, ketika hal itu dilakukan, fa innallaha yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'abin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, rizki yang luas, yang barokah, min ghairi ta'abin, tanpa susah payah di dalam mencarinya. Wa kadza qira'atuha ba'da sholatil asri arba'a asyarata marratan, begitu juga sama faidahnya ketika surat Al-Waqi'ah itu dibaca 14 kali setiap selesai sholat asar selama 40 hari juga. Kita bisa memilih. Yang pertama, boleh kita melakukan dengan membaca surat Al-Waqi'ah selama 40 hari berturut-turut, per hari 40 kali. Atau yang kedua, kita membacanya setelah sholat asar, kita membaca Al-Waqi'ah 14 kali selama 40 hari. Nah, ketika salah satu dari kedua ini dilakukan, maka menurut keterangan yang ada di kitab ini, fa innallaha yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'abin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya, rizqan wasi'an, dengan rizki yang melimpah, dengan rizki yang barokah, yang luas, min ghairi ta'abin, tanpa susah payah dalam mencarinya. Artinya rizki itu datang dengan mudahnya biidznillahi ta'ala, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.